Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Pembahasan hari ini insyaallah taala adalah yang berkaitan dengan kaifiyatu wudu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kaifiyah atau tata cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Qala al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Humran, dan dari Humran, anna Uthman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in, bahwasannya Uthman radhiyallahu anhu meminta kepada Humran dibawakan wudu, yaitu air yang digunakan untuk berwudu. Fa ghasala kaffaihi thalatha marrat, maka Uthman kemudian mencuci telapak tangannya sebanyak 3 kali. Thumma madmadu, kemudian berkumur-kumur. Wastansyaqa, kemudian beristinsyak. Wastanthara, dan beristinthar. Thumma ghasala wajhahu thalatha marrat, kemudian Uthman mencuci atau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marrat, kemudian beliau mencuci tangannya yang kanan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Thumma al-yusra mithla dhalik, kemudian tangan yang kiri juga seperti itu. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian menyapu atau mengusap kepalanya. Thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini thalatha marrat, kemudian beliau mencuci kaki kanannya ya sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali. Thumma al-yusra mithla dhalik, kemudian yang kiri juga seperti itu. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, ya Uthman radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini yang telah aku praktekkan tadi. Ini adalah hadis yang dipotong, masih ada lanjutannya, hadis lengkapnya, yang insyaallah ta'ala nanti akan kita bawakan di dalam penjelasan hadis ini. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim secara ittifaq, ya, dari satu sahabat yaitu Uthman radhiyallahu anhu. Ini adalah terjemahan hadisnya secara globalnya. Ya, ada beberapa kalimat yang belum diterjemahkan. Di antaranya adalah istinsyak. Apa itu istinsyak? Kemudian istinthar, yang insyaallah ta'ala akan diterangkan di dalam penjelasan hadis ini. Ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Humran, dan aku meriwayatkan dari Humran. Humran, nama lengkapnya adalah Humran
Ibnu Aban Ibni Khalid. Beliau adalah seorang dari kalangan tabi'in, seorang yang thiqatun minat tabi'in, seorang yang terpercaya, rawi yang terpercaya dari kalangan tabi'in. Min sabiyyi aini tamri. Ya, dulu dia adalah seorang tawanan dari Ainu Tamr yang dibawa oleh Khalid ibn Walid. Jadi tadinya adalah seorang yang dijadikan sebagai budak, ditawan, kemudian menjadi seorang budak. Ya, kemudian dimerdekakan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Berarti beliau adalah maula, seorang maula. Ya, maula ya dimutlakan untuk dua hal atau dua perkara. Ya, tuan yang memerdekakannya, ya, tuannya yang telah memerdekakan, atau budaknya yang telah dimerdekakan, itu disebut sebagai maula. Jadi Humran adalah maulanya Utsman. Utsman adalah maulanya Humran. Pernah menjadi tuan, pernah menjadi budak. Itu adalah maula. Ya, jamaknya adalah mawali. Dan Humran adalah termasuk di antara seorang pembesar tabi'in dari kalangan mawali. Di pembesar tabi'in, ulama-ulama besar tabi'in itu rata-rata adalah dari mawali. Ya, jamak dari maula. Rata-rata mantan budak. Budaknya Ibnu Abbas, budaknya Ibnu Umar. Rata-rata adalah ulama besar. Ya, di antaranya adalah Atha bin Abi Robah, mantan budak menjadi ulama besar. Ya, mengikuti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma selama 40 tahun. Tidak berfatwa, hanya belajar kepada Ibnu Abbas. Ketika usianya 40 tahun, mencapai 40 tahun baru beliau berfatwa. Ya, tentu berkulit hitam, ya, rambut keribo, dengan penampilan yang menurut pandangan orang tentu tidak menarik, tetapi sangat disegani ketika berfatwa. Bahkan para khalifah ngantri, ya, menunggu fatwa atau jawaban fatwa yang ditanyakan kepada beliau. Suatu ketika ada seorang khalifah, ya, dari Bani Umayyah, ingin bertanya tentang permasalahan haji. Ketika itu orang-orang sedang berjejer bertanya kepada Atha bin Abi Robah. Kemudian datang khalifah tersebut dengan anaknya. Kemudian dia mendatangi Atha bin Abi Robah. Maka Atha bertanya, "Wahai khalifah, ada urusan apa engkau datang kepadaku? Aku ingin bertanya kepada engkau tentang suatu permasalahan." Ini permasalahan apa? Permasalahan pribadi atau berkaitan dengan negara? Kalau berkaitan dengan negara, saya jawab langsung. Saya dahulukan Anda, karena ini berkaitan dengan kepentingan umum. Tetapi kalau berkaitan dengan masalah pribadi, maka silahkan Anda ngantri. Ini seorang mantan budak mengatakan kepada khalifah, luar biasa wibawanya. Kemudian beliau menjawab, khalifah ini menjawab, saya ingin bertanya tentang masalah haji. Ya silahkan ngantri dulu. Menunggu, ya, jamaah yang datang terlebih dahulu, yang bertanya terlebih dahulu. Akhirnya dia, khalifahnya, ya ikut ngantri karena seorang yang soleh. Kemudian beliau mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, tahukah engkau orang yang duduk di depan itu, di kursi itu? Dia dulu adalah seorang budak. Dengan ilmu Allah mengangkat derajatnya. Maka jangan sampai engkau dipermalukan, ya, sebagaimana keadaan ayahmu pada hari ini. Ya, rendah. Ayahmu seorang khalifah, tetapi rendah di hadapan seorang budak, yang dulunya seorang budak. Allah meninggikan derajat karena ilmunya." Ini luar biasa. Ya, ketinggian ilmu, ya, menjadikan seorang penguasa dunia menjadi tunduk. Makanya, ya, sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan, ya, seandainya
para pemimpin dunia itu mengetahui ya kebahagiaan apa yang ada di hati kami, itu para ahli ilmu, maka niscaya mereka akan memenggal leher-leher kami, merasa iri ya, karena justru para pemimpinnya hidupnya gundah gulana, tidak tenang ya, banyak permasalahan. Tetapi ulama yang hidupnya sederhana, malah mereka berada di dalam ketenangan ya, karena ketakwaannya. Ini salah satu contohnya. Atau bin Abi Robah, masih banyak lagi. Tawus bin Kaisan ya, dan lain-lain. Bahkan rata-rata di kota-kota besar di zaman tabi'in, ulamanya adalah mantan budak. Di kota Basrah, di kota Kufah, kemudian di Hijaz, di Mekah, di Madinah, hampir mayoritasnya adalah ulama besarnya adalah mantan budak. Ini adalah kemuliaan ilmu. Jadi Islam sangat meninggikan ilmu. Jangankan seorang manusia, hewan yang berilmu saja mempunyai kedudukan. Yaitu adalah hewan buruan. Hewan yang digunakan untuk berburu, yang dilatih tentunya. Ya. Hewan yang dilatih untuk berburu, diajari. Bisa anjing atau yang semisal dengan anjing, meskipun bukan anjing, kalau fungsinya sebagaimana anjing, maka bisa digunakan untuk berburu. Misalkan berburu dengan burung elang yang telah dilatih, fungsinya sama dengan anjing. Mempunyai nilai, tangkapannya halal bagi kita. Ya tentunya setelah menyebutkan nama Allah ya, ketika melepas buruan binatang pemburu tersebut, maka dihalalkan buruannya. Anjing ya, yang digunakan untuk berburu, ketika menangkap buruannya halal dagingnya ya, daging dari buruan tersebut. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu, ketinggian ilmu. Jadi anjing dihargai karena berilmu. Bagaimana manusia yang berilmu tentu lebih tinggi kedudukannya. Oleh karenanya ya, Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau, kitab yang sangat bagus, Miftah Daris Sa'adah. Miftah Daris Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Beliau membawakan ya puluhan sisi keutamaan dari ilmu ya, dalam 4 jilid kurang lebih. Dia tergantung cetakan. Dimulai dengan pembahasan diantaranya adalah dimuliakannya ilmu. Di antaranya adalah seekor anjing yang dilatih mempunyai kedudukan yang tinggi ya. Kemudian beliau membawakan beberapa ya athar dari kalangan salafus saleh. Jadi kitab yang membahas tentang keutamaan ilmu, Miftah dari Sa'adah, karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ini adalah budak di dalam Islam. Ya gurunya para sahabat. Ya, ulama tertinggi di kalangan umat Islam adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Maka tentu mereka mewarisi ilmu para sahabat radhiyallahu anhum. Di sini Humran ini dimerdekakan oleh Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang thiqah dari kalangan tabi'in. Kemudian beliau ya di akhir kehidupannya berpindah ya ke Basrah. Ya tinggal di Basrah. Kemudian wafat di Basrah pada tahun ya 75 Hijriah rahimahullahu taala. Ini Humran ini rawi yang sangat berkesan ini. Karena dulu saya ketika belajar ini di Cibinong kan disuruh menghafal hadis. Hadis ini juga, hadis tentang wudu ini, di antaranya hadis ini. Di sini disebutkan dari Humran. Di syarah hadisnya itu tidak dijelaskan siapa Humran. Saya kira tidak masuk materi. Humran itu ajanya di catatan kaki. Jadi Humran itu siapa? Bukan di syarah
kitabnya bukan, tapi di catatan kakinya. Kemudian oleh dosennya yang ditanyakan malah yang di catatan kaki. Ya, ulkur tarjamata Humron. Sebutkan biografinya Humron. Ya otomatis salah. Karena saya tidak belajar catatan kaki. Ya mulai saat itu saya ketika membaca kitab, catatan kakinya selalu saya pahami. Ya, pengalaman. Jadi Humron ini. Ingat, ya, saya salah ketika ditanya siapa itu Humron, biografinya. Karena pertanyaan dari catatan kaki. Ya. Berarti disuruh dihafal semua dari sampul ke sampul termasuk catatan kakinya. Ini Humron ya, seorang tabi'in. Adapun Utsman radhiyallahu anhu, beliau adalah Utsman ibn Affan ibn Abil As ibni Umayyah, yang nasabnya di sini dikatakan bersambung kepada Rasulullah, dengan Rasulullah atau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abdi Manaf, karena nama beliau adalah tadi siapa? Utsman ibni Affan ibni Abil As ibni Umayyah ibni Abdi Syam ibni Abdi Manaf Al-Qurashi. Rasulullah SAW dari Abdul Manaf juga, jadi bertemu pada Abdul Manaf, ya nasabnya. Karena Rasulullah SAW nasab yang disepakati sampai Adnan. Sampai Adnan. Jumlahnya berapa? Dari Nabi Muhammad SAW sampai Adnan. 21 bapak atau 20 kakek. Ya, Nabi Muhammad SAW ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Kalau Utsman tadi dari Abdul Syam ibni Abdi Manaf, ya. Kalau Nabi SAW ibni Hashim ibni Abdi Manaf, ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni An-Nadr ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas. Sebagian mengatakan Ilyas, tapi para pakar sejarah mengatakan yang lebih tepat adalah Lias, karena tidak menjadi adat kebiasaan orang-orang Arab menggunakan nama-nama para nabi. Ya, maka Ibnu Lias, Ibnu Mudar, Ibni Nizar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan. Ini yang disepakati. Dari Adnan sampai Ismail, sampai Ibrahim, sampai Adam itu diperselisihkan. Tapi sampai Adnan itu disepakati, ya. Para pakar ya sejarah ahli nasab mengatakan sampai Adnan. Maka kalau bisa, ya seorang penuntut ilmu itu minimal itu menghafal nasab Nabi SAW sampai Adnan. Ya, menghafal nasab orang yang paling mulia ya di muka bumi, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bertemu dengan Nabi SAW di Abdul Manaf, ya, di kakek beliau yang bernama Abdul Manaf. Beliau adalah termasuk di antara Amirul Mukminin, ya, tentunya orang Quraisy, karena yang berhak menjadi khalifah adalah dari Quraisy. Ya, Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Gelar kepada pemimpin orang yang beriman atau gelar kepada khalifah, gelar bagi khalifah adalah Amirul Mukminin. Itu dimulai dari Umar Ibnul Khattab. Sebelumnya Abu Bakar tidak memiliki gelar Amirul Mukminin, tapi Khalifatul Rasul, khalifahnya Rasul. Yang pertama kali yang mendapatkan atau memperoleh atau digelari sebagai Amirul Mukminin adalah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah khalifah yang ketiga, ya. Tsalitsu khulafa'il muslimin. Ya, khalifah kaum muslimin yang ketiga, Amirul Mukminin. Beliau masuk Islam beliau adalah di antara orang-orang yang terdahulu di dalam masuk Islam.
Ya, masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Didakwai, ya, diajari Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq yang mendakwahkan Islam kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa hajara al-hijratain. Beliau melakukan 2 hijrah. Apa ini maksud 2 hijrah? Yang dinisbatkan kepada Utsman bin Affan. 2 hijrah, maksudnya apa? Hah? Habasyah saja atau Madinah? Kalau kalimat, ya, berhijrah, 2 hijrah, ketika dimutlakan ini dalam kitab-kitab sejarah, itu biasanya digunakan untuk menyatakan dia hijrah ke Habasyah atau Ethiopia dan hijrah ke Madinah. Itu disebut sebagai 2 hijrah. Tetapi kadang-kadang dalam beberapa keadaan yang dimaksud dengan 2 hijrah adalah hijrah ke Habasyah. Dua-duanya. Di antaranya adalah yang dimaksudkan di dalam biografi Utsman bin Affan. Beliau melakukan 2 hijrah. Maksudnya dua-duanya adalah ke Habasyah. Karena hijrah ke Habasyah ada berapa kali? 2 kali, ya, 2 kloter. Kloter pertama beberapa waktu, kemudian karena dirasa Mekah, ya, telah kembali kondusif aman, maka mereka pulang lagi ke Mekah. Kemudian, ya, ada gangguan lagi dari orang-orang musyrik, maka kloter kedua hijrah lagi. Yang dimaksud dengan beliau melakukan 2 hijrah adalah hijrah ke Habasyah. Walaupun kalau dimutlakan tadi dikatakan 2 hijrah, yang dimaksud adalah, ya, 2 negeri Habasyah kemudian ke Madinah. Tapi beliau hijrahnya adalah dua-duanya ke Habasyah. Ke Habasyah, pulang lagi, ke Habasyah lagi. Baru nanti ke Madinah. Dan beliau, ya, menikahi putri Nabi SAW, ya. Yang pertama beliau menikahi Ruqayyah, ya. Yang menikahi Ruqayyah. Ruqayyah yang pertama kali dinikahi. Kemudian selang beberapa waktu, ya, Ruqayyah wafat. Kemudian dinikahkan dengan saudarinya. Siapa saudari dari Ruqayyah? Hah? Siapa saudari dari Ruqayyah? Ummu Kulthum. Nah, ini harus tahu nih. Tadi pengetahuan tentang nasab Nabi SAW minimal sampai Adnan. Kemudian, ya, istri Nabi SAW udah hafal. Ummul Mukminin, ya, Ummahatul Mukminin, ibu-ibu kaum mukminin. Yang disepakati ada 11. Itu kalau bisa juga dihafal. Kemudian anak-anak Nabi SAW, ya, ada berapa? Hah? Waduh, ini harus mengenal nabinya dari awal ini. Ya, nasabnya sampai Adnan, ya, dihafal. Siapa istri-istri beliau yang dijuluki sebagai Ummul Mukminin juga hendaknya dihafal. Anak-anak beliau ada berapa? Yang laki ada berapa? Yang perempuan ada berapa? Sekarang dirinci dulu. Yang perempuan siapa? Yang laki-laki dulu. Ya, yang laki-laki ada berapa? Hah? Ada 3. Siapa? Sebutkan yang hafal. Hah? Hasan Hussein anaknya Ali. Ya. Anak beliau laki-laki, ya, yang pertama adalah Al-Qasim. Nah, makanya beliau berkunyah dengan Abul Qasim. Ya, wafat, ya, ketika masih kecil. Kemudian anak beliau yang lain adalah Abdullah. Disebut juga sebagai Thayyib atau Thahir karena beliau lahir di dalam Islam. Al-Qasim kan lahir sebelum Nabi SAW menerima wahyu, ya. Kemudian yang ketiga siapa? Anaknya Nabi SAW.
Ibrahim, ya. Adapun Al-Qasim dan Abdullah ini dari Khadijah. Sedangkan Ibrahim dari Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah itu bukan Ummul Mukminin. Ya, bukan Ummul Mukminin. Nah, Ibrahim ini adalah anak terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam. Wafat pada tahun berapa? 10 Hijriah, ya, Ibrahim. Ketika wafatnya terjadi gerhana matahari. Mulai saat itulah disyariatkan salat kusuf atau salat gerhana. Ya. Ya, kisah yang masyhur. Ya, ketika terjadi gerhana, ribut orang-orang. Ini gerhana yang disebabkan karena kematian seorang, ya, atau kelahiran seseorang, kelahiran tokoh penting atau kematian tokoh penting. Itu adalah tatoyur yang berkembang di bangsa Arab. Maka ketika Nabi SAW selesai melaksanakan sholat gerhana, beliau kan menghadap kepada para jamaah. Kemudian Nabi mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la takhsifani atau la tangkasifani limauti ahadin wala lihayatih. Jadi matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Tidak terjadi gerhana pada keduanya disebabkan karena kelahiran seseorang atau kematian seseorang. Ya, kemudian Nabi menjelaskan ya perkara-perkara yang berkaitan dengan ya kehidupan akhirat, di antaranya berkaitan dengan surga, kemudian berkaitan dengan neraka, kemudian berkaitan dengan fitnah di dalam kubur, yaitu berupa pertanyaan. Kemudian anjuran untuk bersedekah. Kemudian Nabi SAW ya memberikan nasihat khusus kepada para wanita, ya, agar taat kepada suaminya, agar bersedekah dan jangan kufur kepada suaminya. Ini hadis yang sangat panjang. Jadi 3 anak Nabi SAW yang laki-laki, Qasim, Abdullah, sama Ibrahim. Yang perempuan ada berapa? Ada berapa yang perempuan? Ada 4, semuanya dari Khadijah. Zainab, ya, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Nah, ini para ulama berselisih mana yang paling dulu, mana yang paling terakhir. Tapi intinya 4. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad membahas biografinya satu persatu, dan beliau mengatakan masing-masing dari 4 ini para ulama berselisih mana yang lebih dulu, mana yang lebih terakhir. Tapi yang jelas anaknya adalah 4, ya, putrinya adalah 4. Jadi 7 totalnya. Ya. Putra dan putri Nabi SAW jumlahnya 7. Nah, Utsman bin Affan dinikahkan oleh Nabi SAW kepada 2 orang putrinya. Ya, tentunya bergantian. Pertama kepada Ruqayyah. Ruqayyah wafat, kemudian saudarinya itu Ummu Kulthum. Maka beliau kemudian dijuluki sebagai ya Dzun Nurain, ya, Dzun Nurain, Dzu pemilik, An-Nurain 2 cahaya, ya. Fasummiya Dzan Nurain. Beliau dijuluki sebagai Dzu Nurain, pemilik 2 cahaya. Kemudian setelah Ummu Kulsum wafat juga, Nabi SAW mengatakan, kalau saya masih punya putri, tentu saya akan nikahkan lagi kepada engkau. Sayangnya telah menikah semua, Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Basyarahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Nabi memberikan kabar gembira kepada beliau dengan surga. Jadi ketika Nabi SAW berada di sebuah sumur, ada sumur ketika itu, Nabi masuk ke dalamnya sambil mainan air seperti ini. Kemudian di depan ada salah seorang sahabat yang berjaga. Kemudian Abu Bakar datang. Kemudian penjaganya mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Bakar ingin masuk
persilahkan masuk dan berikan kabar gembira surga. Demikian juga Umar, seperti itu. Dan Abu Bakar ikut memasukkan kakinya sambil mainan air di sumur gini. Kemudian Umar juga sama. Giliran Utsman, maka penjaganya mengatakan, siapa yang Rasulullah bertanya kepada penjaganya, siapa yang di luar? Kata penjaganya, Utsman bin Affan. Berikan kabar gembira kepada Utsman bahwasanya dia akan menjadi penghuni surga beserta ujian yang akan menimpa beliau, fitnah. Kalau yang dua orang, Abu Bakar atau Umar, cukup dikatakan berilah kabar gembira bahwasanya dia akan masuk surga. Adapun Utsman ada tambahan. Berikan kabar gembira kepada Utsman dan ujian yang akan menimpa beliau. Karena di zaman Utsman mulailah fitnah pertama, ujian pertama. Artinya terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin itu di zaman Utsman dimulainya setelah wafatnya Umar. Karena Umar dikatakan sebagai apa? Sebagai pintu sebagai pintu fitnah atau gemboknya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Gembok atau pintu yang menghalangi munculnya fitnah adalah Umar. Selama Umar masih hidup belum ada fitnah. Kaum muslimin bersatu. Ya, syubhat-syubhat yang menimpa kaum muslimin masih bisa diatasi ketika Abu Bakar dan Umar masih hidup. Maka begitu pintunya terbuka dan dibukanya dengan cara paksa, ya, dirusakkan, ya, bukan dibuka baik-baik, ya, tentunya fitnah. Maka mulailah di situ bermunculan fitnah-fitnah. Nah, itu sejak kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Umar bertanya kepada Hudzaifah, apakah pintunya itu dibuka baik-baik atau dirusak? Kata Hudzaifah, bahkan dirusak. Kemudian siapa pintunya? Pintunya adalah engkau, wahai Umar. Kuncinya adalah engkau, gemboknya adalah engkau, wahai Umar. Nah, makanya ketika Umar bin Khattab ditusuk, ya, oleh Abu Lu'lu al-Majusi, ya, Abu Lu'lu al-Majusi, budaknya Mughirah ibni Syu'bah, beliau bahagia. Umar bin Khattab bahagia. Kenapa? Karena yang membunuh dia adalah orang kafir. Jadi kaum muslimin tidak ada yang terfitnah. Ya. Yang terfitnah adalah Utsman bin Affan, yang membunuh adalah orang-orang Khawarij. Dari kaum muslimin tentunya yang terfitnah. Adapun Umar bin Khattab senang, alhamdulillah yang membunuhku adalah orang kafir. Ya. Jadi orang muslim tidak ada yang hasad, yang dengki kepada beliau. Ya radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada Utsman, tetapi dengan peringatan. Dengan peringatan, yaitu dia mendapatkan ujian yang akan menimpanya. Dan Nabi SAW pernah mempersaksikan beliau sebagai seorang yang syahid. Sebelum itu juga, yaitu ketika berada di Uhud, ya, Gunung Uhud suatu ketika berguncang. Maka Nabi mengatakan, "Uthbut ya Uhud." Diam, tenang wahai Uhud. Karena di atas kamu ada seorang nabi dan seorang siddiq dan 2 orang syahid. Yang dimaksud nabi adalah beliau sendiri, Nabi SAW. Yang dimaksud as-siddiq adalah Abu Bakar. Yang dimaksud 2 orang yang syahid adalah Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Jadi dipersaksikan ketika masih hidup sebagai seorang yang syahid. Wa bai'a anhu bai'atur ridwan, ya. Wa bai'a anhu bai'atur ridwan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila Makkah. Fa asya'a annahum qataluhu. Fa daraba ihda yadayhi 'ala al-ukhra wa qala hadhihi an Utsman. Nabi SAW mewakilkan atau mewakili Utsman untuk melakukan bai'ah ridwan, ya, bai'at di bawah pohon. Kenapa diwakili oleh Nabi SAW? Karena ketika itu Nabi mengutus Utsman ke Mekah.
Nabi mengutus Utsman ke Mekah. Kemudian ada desas-desus yang disebarkan oleh orang-orang kafir bahwasanya Utsman telah terbunuh. Mereka telah membunuh Utsman. Maka Nabi SAW pun memukulkan ya satu tangan beliau ke tangan yang lainnya. Berbaiat kan bersalaman seperti ini. Mungkin seperti ini. Walau alam kaifiahnya, yang jelas disebutkan Nabi ya memukulkan tangan satu ke tangan yang lainnya. Mungkin seperti ini bai'ah. Nabi mengatakan hadhihi an Utsman. Ini adalah bai'ah dari Utsman. Diwakilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ketika itu dikabarkan telah dibunuh oleh orang-orang kafir ketika diutus ke Makkah. Ini berarti menunjukkan ya keutamaan Utsman radhiyallahu anhu ya. Nabi sampai mewakilinya untuk berbaiat. Dan beliau ya mendapatkan amanah memegang kekhalifahan setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya. Setelah Umar bin Ibnul Khattab wafat, maka kaum muslimin ketika itu bermusyawarah yang berbeda dengan keadaan Abu Bakar ketika mau wafat, langsung menunjuk Umar. Kalau ini tidak ditunjuk ya, saya meninggalkan kalian sebagaimana Nabi SAW meninggalkan kami, tidak menunjuk siapa pengganti beliau. Maka silahkanlah kalian bermusyawarah. Di antaranya yang bermusyawarah adalah para sahabat yang masuk dalam kelompok 10 orang yang dijamin masuk surga. Ketika itu sudah ada yang wafat, di antaranya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seorang yang terpercaya. Kata Umar Ibnul Khattab, kalau Abu Ubaidah masih hidup, tentu aku akan menunjuk Abu Ubaidah. Karena Nabi memberikan rekomendasi. Jadi setiap umat ini mempunyai amin. Di setiap umat itu ada amin. Amin itu artinya apa? Orang kepercayaan, orang yang sangat terpercaya. Di setiap umat ini ada aminnya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Aminnya umat ini, orang terpercayanya umat ini adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Maka kata Umar bin Khattab, kalau Abu Ubaidah masih hidup, aku pilih beliau. Aku pilih beliau. Saya yang sudah wafat, maka kalian silakan bermusyawarah. Nah, ketika bermusyawarah, maka sebagian ya mencalonkan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Umar. Sebagian mencalonkan Utsman. Maka jumhur memilih Utsman. Ya. Ini ada musyawarah di kalangan para sahabat. Di antaranya Az-Zubair bin Awwam memilih Ali bin Abi Thalib. Jadi ibaratnya bulat, ya. Yang memilih Utsman itu lebih banyak. Maka ditetapkanlah ya Utsman sebagai khalifah ketiga menggantikan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah urutan kekhalifahan yang disepakati oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak ada perbedaan pendapat tentang sahnya urutan kekhalifahan ini. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat nanti adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sepakat ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, khalifahnya urutannya seperti ini. Khilafnya siapa yang lebih utama dari Utsman dan Ali. Ini khilaf di kalangan Ahlussunnah. Bukan Syiah ya. Kalau Syiah jelas Ali lebih utama. Jadi ada dua pembahasan, ini perlu dicermati. Jangan sampai salah paham nanti. Ketika saya mengatakan dalil dari sisi kemuliaan urutannya Al-Quran, Sunnah, kemudian Ijma, kemudian apa? Kemudian Qiyas. Dari sisi kekuatan hukum, Ijma, kemudian Al-Quran, kemudian Sunnah, baru Qiyas. Ini perlu dicermati. Dari urutan kekhalifahan yang sah disepakati oleh Sunnah adalah seperti ini. Udah benar urutannya. Disepakati. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, disepakati. Adapun dari sisi keutamaan yang disepakati ijma, yang paling utama siapa? Abu Bakar dan Umar. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan Ahlussunnah. Abu Bakar dan Umar. Khilafnya adalah siapa yang lebih utama antara Utsman dan Ali. Ini ada khilaf di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah.
Ya. Jadi dua perkara yang berbeda harus dicermati. Perbahasan antara sahnya kekhalifahan sama pembahasan siapa yang paling mulia antara Ali dan Utsman. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di akhir kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah ketika menjelaskan keutamaan para sahabat, adapun Ali dan Utsman maka para sahabat pun berselisih. Dan perselisihan ini adalah perselisihan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tapi jumhur ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Utsman lebih utama sesuai dengan urutan ya kekhalifahan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan kekhalifahan setelahku adalah berapa tahun? 40 tahun. Iya kan? Setelah itu akan muncul al-muluk, raja-raja. Setelah itu akan muncul al-muluk, raja-raja. Maka selama 40 tahun ini yang menjadi khalifah ada berapa? Ini harus belajar sejarah dulu ini sebelum Bulughul Maram ini. Ya. Selama 40 tahun ini yang menjadi khalifah itu siapa aja? Maksudnya 40 tahun itu dihitung dari apa namanya? Dari bukan dari Muawiyah. 40 tahun itu dihitung dari wafatnya Nabi SAW. Ya. Ya, dari wafatnya Nabi SAW. Ada berapa khalifah? 4. Sampai Ali doang? Ada 5. Ada 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali. Ya, Hasan bin Ali. Kemudian Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah adalah raja pertama di dalam Islam. Raja pertama adalah seorang sahabat, Muawiyah bin Abi Sufyan. Gitu. Makanya di sini Hasan bin Ali mempunyai keutamaan. Suatu ketika Nabi SAW pernah menggendong Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Kemudian dikatakan ketika digendong, ya anakku ini, maksudnya cucuku, anakku ini, yaitu cucuku ini Hasan adalah sayyid, seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan 2 kelompok besar yang bertikai, kaum muslimin tentunya. Sedangkan cucuku ini, ya alangkah malangnya nasibnya dia nanti akan terbunuh di Karbala. Jadi Ummu Salamah mendengar hadis tersebut, ya, Ummul Muminin Ummu Salamah. Jadi Nabi SAW melarang Ummu Salamah, jangan sampai ada orang yang masuk ke kamarku. Nabi lagi sholat. Ternyata anaknya ini, Hasan dan Husain ini, ya berhasil ya menerobos masuk ke kamar beliau. Kemudian ketika Ummu Salamah masuk ke kamar, didapati Nabi ya sedang menangis. Kemudian memangku Hasan ataupun Husain. Kemudian Nabi mengatakan seperti tadi, anakku ini adalah seorang pemimpin yang akan mendamaikan 2 kelompok besar kaum muslimin. Hasan. Karena Hasan ketika itu rela menyerahkan kekuasaannya pada Muawiyah radhiyallahu anhu, maka nanti di akhir zaman digantikan oleh keturunan beliau menjadi pemimpin dunia, yaitu Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi adalah Al-Hasani, bukan Al-Husaini. Kalau Syiah, Al-Mahdinya dari Husain. Kalau Sunnah, Al-Mahdinya adalah dari Hasan, ya keturunan Fatimah, yang namanya sebagaimana namaku, seperti namaku, nama ayahnya adalah sebagaimana nama ayahku. Berarti siapa namanya? Muhammad bin Abdillah atau Ahmad bin Abdillah. Kan nama Nabi SAW banyak. Yang masyhur adalah Ahmad dan Muhammad. Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari anaknya Fatimah. Dan dia adalah dari keturunan Hasan. Ya, sebagai ya hadiah kepada
Hasan karena telah rela memberikan kekhalifahan kepada Muawiyah. Maka ketika Muawiyah telah menjadi pemimpin raja pertama, maka tahun itu disebut sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan, semuanya bersatu. Ya, semuanya bersatu. Jadi raja pertama di dalam Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya. Maka sebagian ulama memasukkan ya al-khulafaur rasyidun, jumlahnya ada 5. Ya, sampai sampai Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi diserahkan kepada Muawiyah tahun berapa berarti? Tahun 40, ya kan, kekhalifahan selama 40 tahun. Kalau dihitung dari Nabi SAW berarti 30 tahun. Tadi saya mengatakan dari wafatnya Nabi SAW itu 30 tahun. Maksud 40 tahun adalah dihitung dari tahun hijrah, tahun hijriah. Kekhalifahan setelahku adalah 40 tahun dari tahun hijrah. Ya, tadi keliru, bukan dari tahun wafatnya Nabi SAW, tapi tahun hijrahnya. Ya, kalau dari tahun wafatnya berarti 30, kan Nabi wafat tahun 11 hijriah, ya 10 atau 11 hijriah. Kalau 10 sampai ke 40 atau 11 sampai 40 berarti kan 30 tahun. Kalau dihitung dari hijriah baru ya 40 tahun. Utsman bin Affan ya wafat pada tahun 35 Hijriah. Ya. Wafat pada tahun 35 Hijriah. Dan kuburannya adalah ma'ruf, dikenal di Baqi, ya, kuburan Al-Baqi, ya. Jadi beliau wafat pada tahun 35 Hijriah. Setelah itu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Setelah itu baru anak beliau Hasan radhiyallahu anhu. Ini adalah sedikit biografi dari Utsman bin Affan yang dinukil dari kitab Al-Isti'ab dan kitab Al-Isabah. Ya, Al-Isti'ab karya Hafizul Mahrib, Imam Ibn Abdul Bar, dan Al-Isabah karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Jadi perlu mengenal ya sedikit ya silsilah atau sirah dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terdekat. Ya, karena seorang yang mengidolakan tokoh tentunya harus mengenal bagaimana tokoh tersebut. Makanya kitab yang paling bagus, kalau misalkan baca sejarah, isinya cuma sejarah, mungkin sebagian bosan. Nah, penuh dengan nama. Maka ada kitab sejarah tapi digabungkan dengan fikih dan kehidupan beliau dan enak dibaca. Yaitu kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Bukan hanya membahas sejarahnya. Ya tentu membahas sejarahnya, kemudian membahas cara wudu Nabi, cara sholat Nabi, khilaf para ulama di dalamnya, perangnya Nabi. Kemudian ada kitab pengobatan At-Tibbun Nabawi yang dikatakan atau dikira oleh sebagian orang kitab tersendiri. Itu adalah bagian dari Zadul Ma'ad. Kalau misalkan antum beli kitab, nama kitabnya Pengobatan Nabi, itu sebenarnya bukan kitab sendiri, bukan kitab yang ditulis sendiri, bukan. Itu salah satu jilid dari kitab Zadul Ma'ad. Ya. Tapi luar biasa kitabnya. Ya. Sirah yang sangat menyenangkan untuk dibaca. Ya, gaya bahasanya bagus. Mengungkapkan ya pertama membahas tentang keutamaan hari-hari, kemudian keutamaan tempat. Baru membahas nasab Nabi SAW. Khilaf sedikit siapa yang disembelih. Ya. Dari anak Ibrahim, siapa yang disembelih, kan ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Nah, ini yang dikuatkan oleh Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, dalam kitab beliau. Kitabnya apa namanya? Tafsir At-Tabari, nama panjangnya apa? Hah?
Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran. Ini juga ada pengalaman juga. Ini gara-gara nggak bisa jawab juga, jadi saya suka menghafal nama kitab. Kalau tadi gara-gara nggak bisa jawab, siapa itu Humron? Ya ditulisnya di catatan kaki. Ternyata buat soal ujian. Ya. Ini dulu juga ada pertanyaan. Nama suatu kitab. Ketika membahas Sahih Al-Bukhari. Kemudian ditanyakan, siapa di antara kalian yang di sini yang hafal nama lengkap kitab Sahih Al-Bukhari, maka langsung saya kasih uang 2 juta. Pede banget ini ustadznya. Pede kalau pasti nggak ada yang tahu. Ternyata benar. ternyata benar tidak ada yang tahu nama kitab Sahih Al-Bukhari. Kitabnya kan Sahih Al-Bukhari. Itu ternyata namanya panjang. Ya, makanya jadi suka menghafal nama kitab juga, nama lengkapnya. Kayak misalkan Al-Istidhkar, kan pendek sekali. Al-Istidhkar Syarah Muwatta. Kan umumnya kalau para ulama membuat kitab kan bersajak. Ya, pakai semua. Misalkan Bulughul Maram. Ya kan, huruf mim di belakangnya kan, min adiratil ahkam, mim sama min. Misalkan Umdatul Ahkam. Min kalami misalkan Sayyidil Anam, sama am. Riyadus Salihin, min kalami Sayyidil Mursalin. Pakai sajak. Ini Al-Istidhkar Syarah Muwatta. Sama kan nggak nyambung. Ternyata panjang namanya. Belakangnya juga. Al-Istidhkar Al-Jami limadzahibi fuqaha'il amsar wa ulama'il aqtar fima tadammanahul muwatta min ma'anir ra'yi wal athar wa syarhi dzalika kullihi ala wajhil ikhtisar. Jadi belakangnya. Namanya panjang. Ini dari Sahih Bukhari gara-gara tidak bisa menjawab, jadi ketika ada kitab ya dihafal seperti itu. Jadi pede sekali tidak bisa menjawab. Ternyata memang benar, tidak ada satupun yang bisa menjawab nama kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, ini adalah sedikit dari biografi Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Wudu, kitab wudu. Yang beliau bawakan bab di dalam kitab tersebut, yaitu Imam Al-Bukhari Al-Wudu'u Thalathan. Ya, berwudu dengan 3 kali, mencucinya maksudnya. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab At-Thaharah. Dalam kitab saja, karena tidak ada babnya. Dalam kitab Thaharah. Dari jalan atau jalur Ibrahim Ibn Sa'ad dari Ibnu Syihab. Siapa Ibnu Syihab? Kemarin telah dibahas juga nih Ibnu Syihab nih. Syekhnya Imam Malik. Ya. Muhammad Ibn Muslim Az-Zuhri. Itu Ibnu Syihab. Ya. Kalau Ibnu Al-Qayyim misalkan mengatakan Abu Hatim, siapa yang dimaksud? Abu Hatim. Kan ada Abu Hatim Ar-Razi. Kalau Abu Hatim saja yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, itu maksudnya adalah Ibnu Hibban. Setelah kita bahas juga biografinya. Ya, Abu Hatim Al-Busti, itu Ibnu Hibban. Adapun yang Imam Al-Jarh wa Ta'dil adalah siapa itu? Abu Hatim Ar-Razi. Ya, dari negeri Rai. Ar-Razi nisbat ke Rai. Nisbatnya tidak sesuai kias lughahnya. Ya. Bukan Ar-Razi tapi Ar-Razi. Sama kayak Imam Al-Baghawi. Al-Imam Al-Baghawi bukan dari Bagho tapi dari Bakhsyur, ya. Bakhsyur jadi Baghawi. Jauh ya, jauh. Jauh, kiasnya jauh. Ya. Kalau Namir, Namari dekat. Ya. Kalau Quraisy, Quraisy dekat, tapi ini jauh. Bakhsyur jadi Baghawi. Ya. Roi dari jadi Razi. Ya. Ini adalah Ibnu Syihab, Muhammad Ibnu Muslim Az-Zuhri, seorang ahli hadis di zamannya yang paling terkenal.
ya, dari Atha ibn Yazid Al-Laitsi dari Humran. Dari Humran. Humran maula Utsman. Lafaz yang dibawakan ini ya, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah lafaz dari Imam Muslim. Kalau di Umdatul Ahkam ada hadisnya seperti ini, tapi sedikit berbeda redaksinya karena menggunakan redaksi Imam Al-Bukhari. Iya, ada redaksi yang sedikit berbeda menggunakan redaksinya Imam Al-Bukhari. Ini redaksinya Imam Muslim. Kemudian ini tadi dikatakan dari sini kan dipotong. Ini ada hadis selanjutannya. Ya, di dalam redaksi lengkapnya kemudian ada tambahan tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini. Jadi Utsman memperlihatkan, dipraktekkan bagaimana wudunya sebagaimana wudu Nabi SAW. Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, Nabi mengatakan barang siapa berwudu sebagaimana wudu yang aku lakukan ini, tsumma qama fa raka'a rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian dia berdiri untuk melaksanakan ya salat ya 2 rakaat. Dan dia tidak berbicara kepada dirinya. Maksudnya dia hanya fokus untuk salat. Tidak sholat sambil memikirkan masalah dunia atau masalah yang lainnya. Nanti ada pembahasan. Apakah berlaku untuk apakah yang dilarang adalah hanya berkaitan dengan memikirkan permasalahan yang berkaitan dengan dunia ataupun dengan yang lainnya pun dilarang. Misalkan berkaitan dengan berperang. Karena nanti ada riwayat kata Umar bin Khattab, aku sholat, ini sholat sunnah. Di dalam sholatnya, aku memikirkan bagaimana cara menyiapkan pasukan, kan seperti itu. Ini kan untuk tujuan akhirat, karena dalam rangka apa? Meninggikan kalimat Allah. Apakah ini masuk di dalam larangan ini? La yuhadditsu bihi ma nafsahu, tidak berbicara kepada dirinya. Maksudnya dia memikirkan selain sholat. Walaupun itu masalah akhirat, tapi kan tidak ada kaitannya dengan sholat, kan seperti itu. Apakah masih memperoleh keutamaan diampuni dosa-dosa yang lalu? Nah, itu nanti ada pembahasan. Karena Nabi mengatakan, "Tsumma qama fa raka'a raka'ataini," kemudian berdiri untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. La yuhadditsu bihi ma nafsahu, ya, dia tidak berbicara kepada dirinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya, tentu di sini dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Karena dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat. Jadi tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat. Tidak diampuni maknanya tidak harus diazab. Ini 2 hal yang berbeda. Tidak diampuni berbeda dengan pembahasan tidak diazab. Ada pembahasan yang berbeda. Ya tentunya tidak diampuni sampai kapan? Nah, itu ada pembahasan yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Itu ada rinciannya, ya. Makanya kalau mendengar sepintas nanti bisa salah paham. Nanti ada berkaitan dengan pembahasan murtaqibatul kabiroh atau murtaqibul kabiroh. Ya, murtaqibul kabiroh, pelaku dosa besar. Ya, pelaku dosa besar. Kemudian Ibnu Syihab di ujung hadis ini beliau memberikan komentar ya mengenai hadis ini. Wa kana ulama'una yaqulun hadzal wudu asbahu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Wudu ini, wudu yang dipraktekkan oleh Utsman ini adalah sebaik-baik wudu yang hendaknya dilakukan oleh seorang yang ingin melaksanakan sholat. Jadi wudu yang terbaik adalah seperti ini. Ini adalah sifat wudu yang paling sempurna. Tetapi di sini kaifiyahnya di sini dijelaskan secara globalnya. Kan cuma diterangkan mencuci telapak tangannya 3 kali.
Tidak diterangkan bagaimana cara mencucinya. Kemudian berkumur. Di sini tidak diterangkan berapa kali berkumur. Nah, maka hadis ini adalah hadis yang membahas sifat wudu paling lengkap, tetapi masih perlu ditafsirkan dengan hadis lain untuk menjelaskan bagaimana cara berkumurnya. Apakah berkumur ya sekali atau 2 kali atau 3 kali, atau kalau 3 kali apakah sekali ciduk atau 3 kali ciduk. Kemudian apabila 3 kali ciduk, apakah dipisahkan antara berkumur dengan istinsyak atau digabungkan dengan sekali. Jadi sekali ngambil ya, berkumur kemudian istinsyak 3 kali. Jadi ngirit sekali. Atau setiap cidukan hanya untuk 1 kali kumur. Berarti berapa kali jumlahnya dengan istinsyak? 6 kali. Kumur, keluarin, kumur, keluarin, kumur, keluarin, baru istinsyak. Jadi 6 kali. Atau sifat yang ketiga, menciduknya 3 kali, tapi setiap menciduk menggabungkan antara berkumur dengan istinsyak. Jadi ciduk sekali, kumur, kemudian istinsyak. Kemudian ciduk lagi, kumur, kemudian istinsyak. Ini ada 3 sifat yang semuanya boleh kata para ulama. Cuma yang afdal yang mana, insya Allah akan diterangkan di setiap hadisnya. Karena hadis ini adalah hadis utamanya. Sifat wudu. Ini adalah hadis yang berkaitan dengan sifat wudu yang paling lengkap. Hadis-hadis berikutnya masih ada kaitannya dengan sifat wudu, tapi menjelaskan secara detail bagaimana cara mengusap kepalanya. Kan tadi diterangkan kemudian mengusap kepalanya. Tidak diterangkan kaifiahnya. Apakah asal mengusap seperti ini atau bagaimana? Nanti ada hadis berikutnya. Cara mengusap kepalanya. Apakah cukup sebagian atau harus diratakan? Apakah meratakannya cukup meratakan saja atau dengan kaifiah tertentu? Kemudian apakah telinga bagian dari kepala, kan tidak diterangkan di sini. Ya, mengusap telinga. Jadi kepala di sini masih umum. Kepala bisa, ya memang kepala saja, tapi kepala bisa mencakup telinga. Nanti hadis-hadis berikutnya yang akan menerangkannya. Nah, ini di sini adalah disyarah berdasarkan fawaid hadisnya. Kalau disyarah berdasarkan masail, nanti akan berulang. Ya, kalau disyarah berdasarkan masail nanti akan berulang. Maka fawaid yang berkaitan dengan hadis ini saja. Karena yang kurang nanti akan diterangkan di hadis berikutnya. Ya, yang kurang dari pembahasan ini, yang kurang jelas nanti akan diterangkan di hadis berikutnya. Kemudian dikatakan walil hadis turukun ukhra. Hadis ini memiliki jalur yang lain. Kalau tadi kan dari jalur, ya, dari jalur siapa tadi? Ya, dari jalur Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab. Hadis ini memiliki jalur yang lain. Ya, wa alfadhun muta'addidah, dengan redaksi lafaz yang bervariasi. Tidak hanya seperti ini lafaznya. Ada tambahan sebagian, ya nanti di bagian memasuk kepalanya, mengusap kepalanya, atau di bagian yang lainnya diterangkan jumlah hitungannya. Kan madmadho di sini berkumur tidak diterangkan jumlahnya, hanya diterangkan berkumur saja, tidak diterangkan berapa kali berkumur. Nanti hadis lain menerangkan jumlahnya. Maka dikatakan faqad rawahu an Ibnu Syihab ruwatun akharun ya fis sahihain was sunan wal masanid. Ya, dari Ibnu Syihab ini banyak yang meriwayatkan rawi-rawi yang lainnya, ya, yang dimasukkan di dalam kitab Sahihain, 2 kitab Sahih, atau kitab-kitab Sunan Abu Daud dan seterusnya, dan kitab-kitab Masanid Musnad, Musnad Ahmad, Musnad Abu Ya'la, Musnad Abu Daud At-Tayalisi, kemudian Musnad Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah punya 2, satunya Musannaf, satunya Musnad. Musnad Ibnu Abi Syaibah sama Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Tapi yang terkenal Musannaf Ibnu Abi Syaibah, membahas fikihnya para sahabat. Jadi kalau mau mengetahui bagaimana perbedaan pendapat di kalangan sahabat di dalam fikih, maka baca 2 kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah sama Musannaf Abdul Razak As-San'ani, guru dari Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama Yaman.
Adapun Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah adalah syekh dari Imam Muslim. Maka di dalam kitab Sahih Muslim yang asli yang masih menggunakan sanad, haddatsana Abu Bakar, maksudnya Ibnu Abi Syaibah. Nah, maka ada kesalahpahaman ketika pembahasan rawi, misalnya gini. Para ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang siapa yang lebih utama, Utsman atau Abu Bakar. Siapa yang lebih utama, Utsman atau Abu Bakar? Maka sebagian ulama mengatakan Utsman lebih utama daripada Abu Bakar. Ini ribut bagi orang jahil. Kan jelas-jelas Abu Bakar lebih utama dari Umar, apalagi dari Utsman. Kenapa dikatakan Utsman lebih utama daripada Abu Bakar? Ini enggak mengetahui konteksnya, padahal para ahli hadis lagi membahas rawi. Utsman bin Abi Syaibah sama Abu Bakar bin Abi Syaibah. Lebih utama mana? Bukan Abu Bakar dan Utsman 4 khalifah. Ya. Jadi itu ikut masuk yang bukan dunianya, menjadikan kacau urusan. Ya. Ada rawi yang disebut sebagai ad-dhal. Ad-dhal artinya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, artinya apa? Dhal artinya apa? Iya, si sesat julukannya, bukan sesat akidahnya, karena dia pernah pergi ke suatu jalan, rawi ini kemudian tersesat, maka dijuluki si sesat, tersesat gitu. Nah, ini dibahas di kitab-kitab tentang ilmu jarh wa ta'dil ya. Siapa yang lebih utama, Utsman atau Abu Bakar? Lebih utama Utsman. Kok bisa? Iya, Utsman lebih sikoh misalkan. Ya saudara kan gitu. Ternyata Utsman bin Abi Syaibah dengan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah syekh dari Imam Muslim. Kemudian berkaitan dengan masalah kesahihan kitab. Ya, kesahihan kitab. Mana yang lebih sahih? Ya, kitabnya Imam Malik atau kitabnya Sahih Bukhari atau Muslim? Yang lebih sahih mana? Hah? Ya jelas Sahih Bukhari dan Muslim. Iya. Sahih Bukhari dan Muslim lebih sahih. Nah, kok bisa? Bahkan Imam Malik punya silsilah adzhab, ya, silsilah adzhab, sanad emas. Punya sanad emas. Rawinya lebih dekat. Malik, kemudian Malik dari siapa? Dari Nafi. Nafi dari Ibnu Umar. Kemudian dari Rasulullah. Dekat sekali nih. Kalau ke Bukhari jauh, bisa 5 ataupun 6. Ini cuma berapa rawi. Nah, ini juga tidak mengetahui ya undang-undang di dalam menentukan kesahihan kitab. Jadi ketika membahas mana yang lebih alim, ya, ulama dari 4 madhab atau penulis kitab hadis. Ya tentu jelas 4 imam madhab lebih alim di dalam memahami hadis. Tapi pembahasannya mana kitab yang lebih sahih? Itu beda lagi pembahasannya. Syafi'i punya Musnad Asy-Syafi'i yang diambil dari Al-Um. Malik punya kitab Muwatta. Imam Ahmad punya kitab Musnad. Abu Hanifah juga meriwayatkan beberapa athar ya yang dikumpulkan oleh murid beliau, di antaranya Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Dari kedalaman fikih, dari pemahaman, ya tentu 4 madhab levelnya dengan para penulis kitab hadis ya jauh tinggi 4 madhab, karena mereka mempunyai usul tersendiri yang bisa membangun ya pondasi fikihnya. Tapi pertanyaannya, lebih sahih mana kitabnya? Kitabnya Imam Malik, kitabnya Imam Syafi'i, kitabnya Imam Ahmad dengan kitabnya Imam Bukhari dan Muslim? Ya jelas sahih Bukhari dan Muslim lebih didahulukan dari tingkat kesahihannya. Iya. Kemudian setelah itu urutannya ya kutubus sittah. Jadi kitab yang telah diurutkan itu sudah benar. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai atau Tirmidzi, kemudian siapa lagi? Ibnu Majah. Itu urutan jumhur ulama. Sebagian menempatkan yang terakhir adalah Muwatta. Tapi jumhur adalah Ibnu Majah. Baru nanti ada tambahannya, Muwatta Malik. Itu dengan berbagai macam pertimbangan seperti ini. Karena Imam Malik meskipun sanadnya dekat, ya tentu namanya dekat,
ya lebih terjaga ya, terjaga kemurniannya karena lebih dekat. Tetapi Imam Malik meskipun sanadnya sangat sahih, tidak mengumpulkan seluruh riwayat yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya mengumpulkan riwayat dari ahli Madinah. Sedangkan hadis tersebar ke seluruh dunia. Makanya Muwatta Imam Malik hadisnya yang marfu cuma 600 sampai 700. Muwatta Malik hadis marfunya sekitar 600 sampai 700. Itu hadis marfu bersambung kepada Nabi SAW. Hadis mauqufnya kurang lebih 100-an. Jadi kalau di total sekitar 850-an, 852. Itu udah marfu dan mauquf. Sisanya adalah athar. Ya, fatwa Imam Malik, perkataan tabi'in. Jadi tebal Muwatta tersebut. Sedangkan kitab-kitab hadis yang kutubus sittah mempunyai keistimewaan. Kitabnya Imam Syafi'i juga sama, ya musnad, tidak mengumpulkan seluruh hadis yang sahih. Maka kalau misalkan seorang penulis kitab, dia menukil sebuah riwayat. Hadis ini ada di Bukhari, Muslim, kemudian di Muwatta, kemudian di Abu Daud misalkan. Dia menulisnya rawahu Malik, misalkan gitu. Rawahu Malik. Kemudian wa Abu Daud wal Bukhari wa Muslim. Ini penulis ini menurut ulama ada aib, ada cacat di dalam menuliskan. Ya, menuliskan keterangan. Kenapa? Karena harusnya yang didahulukan apa? Bukhari dan Muslim. Ini undang-undang penulisan seperti itu. Yang sahih dulu. Riwayatnya di sini ada 6 misalkan, dari 6 penulis kitab. Di situ ada Bukhari Muslim, tapi penulisnya mengatakan Bukhari Muslim tanpa membawakan yang lain. Tidak masalah. Yang lebih masalah lagi, ada di Bukhari Muslim nulisnya rawahu Abu Daud. Ini musibah. Padahal di Bukhari Muslim ada. Nah, hadisnya memang betul rawahu Abu Daud, tapi ada di Bukhari Muslim. Kenapa dia bilangnya Abu Daud? Ini disebut sebagai kusur. Kalau ini dinilai sebagai orang yang sangat malas kalau seperti ini nulis kitab. Di Bukhari Muslim ada kok bilangnya riwayat Tirmidzi. Nah, seperti itu. Walaupun nggak berdosa, tentu tidak berdosa, kan jujur. Ya. Maka ini ada suatu yang luar biasa ini. Ini kisah nyata. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari salah satu kitab terbesar Syafi'iyah. Kitabnya Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain. Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Beliau menulis kitab, nama kitabnya adalah Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Syarah dari Al-Mukhtasar Al-Muzani. Syarah terbesar dari Mukhtasar Al-Muzani. Belasan jilid, mungkin hampir 20 jilid tergantung cetakan. Menjelas syarah terluas dari Mukhtasar Al-Muzani. Imam Ibnu Taimiyah tentu hidupnya setelah beliau. Karena Abul Ma'ali kan guru dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali aja wafatnya tahun 505 Hijriah. Mudah dihafal, 505. Imam Al-Ghazali. Ini gurunya Imam Al-Ghazali, penulis kitab Nihayatul Matlab. Syekhul Islam di abad ke-7 mengomentari kitabnya Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitabnya Imamul Haramain setebal itu, tapi tidak ada satupun hadisnya dinisbatkan kepada Bukhari dan Muslim. Ada satu nisbat kepada Bukhari atau Muslim, itu pun salah nisbatnya. Jadi tidak ada satupun rawahu Muslim, rawahu Bukhari. Padahal jelas-jelas hadisnya masyhur di Bukhari dan Muslim. Sebuah kitab fikih nih, perbandingan madhab, tidak ada satupun rawahu Bukhari, Muslim, kecuali satu, itu pun salah nisbat. Maka para ulama setelahnya, ini sebagian mengatakan, ini Ibnu Taimiyah berlebihan atau bagaimana? Beliau madhabnya Hambali. Kok bisa mengomentari kitab Syafi'iyah yang berjilid-jilid? Emang benar dibaca per huruf? Ternyata apa? Karena penasaran, ya, pentahqiq ini benar-benar membaca per huruf dari depan sampai akhir yang belasan jilid tersebut. Ternyata apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam itu benar. Tidak ada satupun ya Imamul Haramain mengatakan rawahul Bukhari atau Muslim. Jadi nggak punya Bukhari Muslim.
Riwayatnya apa? Riwayat Ad-Daruqutni. Sangat berpegang teguh pada kitab Sunan Ad-Daruqutni. Jadi kitab full perbandingan madzhab, tidak ada satupun hadis yang dinisbatkan kepada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Satu nisbat itu pun salah. Berarti Ibnu Taimiyah baca beneran, nggak omong kosong. Maksudnya sempat-sempatnya beliau meneliti kitab ulama yang lainnya. Berarti menunjukkan telaah ilmiah beliau. Ya wajar, beliau kan tidak menikah, ya memujang, karena hidupnya untuk ilmu. Ini luar biasa, ya. Imam Al-Juwaini tidak membawakan satupun riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitabnya. Apakah sudah dibaca semua? Ternyata setelah diteliti per lembarnya memang tidak ada riwayat Bukhari dan Muslim. Dan itu menunjukkan ya keluasan beliau di dalam menelaah kitab. Ya, karena para ulama sangat hobi di dalam menelaah kitab, tidak tidur semalaman. Misalkan Imam Ibnu Daqiqil Id semalaman bisa meneliti satu jilid kitab, dan dia tidak akan tidur sebelum paham. Tidak mau tidur sebelum paham. Dan beliau tidak pernah mengulang kitab. Tidaklah aku membaca kitab kecuali aku tidak pernah berangan-angan mengulang kitab yang telah aku baca. Jadi begitu sekali baca harus paham. Saya nggak mau ngulang lagi karena masih banyak kitab yang belum saya baca, kata Imam Ibnu Daqiqil Id. Jadi ini adalah di antara kegigihan para ulama. Maka banyak ya kisah para ulama ini, kalau antum mau baca kitabnya sangat bagus. Sudah diterjemahkan. Judul aslinya Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Ya, berharganya waktu di sisi para ulama. Diterjemahkan manajemen waktu para ulama kalau nggak salah. Tipis, tapi kisah-kisah bagaimana para ulama menjaga waktunya. Ya, sebagian ada yang makannya tidak mau dikunyah. Ya, roti disiram dengan air. Jadi glep aja gitu makannya. Ya. Karena khawatir. Kata Imam Ibnul Jauzi mengatakan waktu yang paling berat bagiku adalah waktu makan. Kalau kita kan waktu yang paling menyenangkan. Imam Ibnul Jauzi waktu yang paling berat waktu makan, nggak bisa menelaah kitab. Ya, Majduddin Ibnu Taimiyah, kakek dari Syekh Ibnu Taimiyah, kalau masuk kamar mandi toilet, cucunya di luar, ya, di kursi megang kitab, bacakan hadisnya. Saya mau mendengar dari dalam toilet. Karena tidak boleh kan memasukkan ini ke dalam toilet. Jadi mendengar dari dalam toilet. Ya. Makanya ilmunya berkah sampai kepada kita. Ya. Para ulama rahimahumullah. Ya, insyaallah ya syarah hadisnya kita lanjutkan nanti di sesi setelah salat zuhur. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.